Saudara dan Tuhan, seringkali warga kerajaan tidak mengerti nilai daripada kesabaran, ketekunan, dan ketahanan. Dalam Yakobus pasal kelima, maka Tuhan memberikan contoh, yaitu tentang Ayub. Seringkali kita cuma khotbah tentang Ayub itu tentang apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan, which is good. Tetapi kita harus tahu Ayub juga tidak sabar. Dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan teman-temannya. Padahal dia sebutkan orang jujur, tulus, ya, menjauhi kejahatan, ya, orang yang hidupnya benar, yang mendahulukan Tuhan. Tetapi lewat apa yang kita hadapi hari ini, pertama-tama it's revealing about ourselves. Dan firman Allah mengatakan, tirulah teladan dari para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Saya berbicara pada rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang berbicara demi nama Tuhan, setiap kepala keluarga. Apa yang Tuhan tuntut daripada kita, dan apa yang orang-orang yang kita pimpin atau keluarga kita mau lihat daripada kita. Pertama tentu saja kesabaran itu, dan ketekunan dan ketabahan. Itu tidak mudah, saudara. Ketekunan itu melakukan sesuatu secara berulang-ulang sehingga menjadi satu habit. Endurance itu tidak banyak orang yang mendapatkannya. Kesabaran itu makrotimia. Ketekunan itu hipomone. Dengan tetap joyful, tetap melakukan tugas-tugas kita, sekalipun ada banyak tekanan, banyak kesulitan. Dan kemudian hipomeno, itu endurance, ketahanan. Saudaraku kasihan Tuhan, in your patience possess ye your soul. Di dalam ketekunanmu, kamu akan menyelamatkan jiwamu. Itu firman Tuhan. Kita belajar tentang Ayub. Tapi penekanannya di sini apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan. Kita bicara tentang the end. Akhir segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Saya memulai pelayanan saya dan kehidupan mengikut Kristus 40 tahun yang lalu. Yang penting bukan awalnya, bagaimana saya mengakhirinya. Apakah saya akan mencapai yaitu keutuhan, ya, sempurna, lacking nothing. Karena itu yang penting itu bukan doing, bukan khotbah saya, bukan nubuatan, bukan tulisan-tulisan saya. Yang penting itu being. Karena firman Tuhan dikatakan Tuhan itu maha penyayang, penuh dengan belas kasihan, ya. Polis planktos itu artinya lebih dari belas kasihan, tapi luar biasa, ya. Kalau saya membaca itu karena goalnya itu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan melihat orang banyak yang terlantar itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Biarlah saudara dan saya, ya, mencapai buah yang matang, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan biarlah sifat Tuhan itu ada pada kita. Saya percaya setelah melalui ujian itu, Ayub menjadi pribadi yang baru. Karena firman Allah mengatakan, ketika Ayub berdoa buat teman-temannya yang mengata-ngatai dia, maka saudaraku, Tuhan memulihkan keadaannya. Baru-baru ini sedikit kesaksian, saya diberitakan di mana-mana Pak Arifin itu tinggal menunggu waktu karena terpapar COVID-19. Padahal tidak seperti itu. Tapi di situ saya tahu ada orang yang mengutuki saya dan ada orang yang mendoakan saya. Dan apa tugas saya? Mendoakan orang-orang yang pura-pura baik itu, saudaraku. Supaya apa? Supaya nanti seperti Ayub, maka Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Saya yakin dan percaya, nanti pelajari lagi kitab Yakobus ini luar biasa, very practical. Dan saya percaya saudara dan saya mencari mahkota kehidupan itu yang sifatnya kekal. God bless you warga kerajaan. Amin. Kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini Bapa. Kami berdiri di hadapan Tuhan menjadi pemuji dan penyembah Engkau. Karena itu hari ini kami bersyukur semua kesempatan yang mulia ini Bapa. Dan hari ini di hari yang luar biasa ini, kami terus memberkati bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan berkat-Mu atas bangsa ini, atas negeri ini. Salam dari Tuhan kami lepaskan atas negeri kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bangsa yang besar ini adalah bangsa yang diberkati Tuhan.
sesuatu yang besar akan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya di balik dari virus atau wabah ini ada berkat besar menanti bangsa kami. Demikian pula dengan pulau kami, demikian pula dengan setiap kami Tuhan yang hari ini dihadapkan dengan tantangan ini. Kami percaya ada kemuliaan di balik semuanya ini. Kami percaya ada berkat dan mujizat yang besar di balik semuanya ini. Karena itu kami bersyukur, kami tetap kuat karena Tuhan yang menyertai kami Bapa. Memberkati pulau kami, Pulau Sumba. Memberkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pulau yang diberkati dan dicintai Tuhan. Pulau yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Berkati seluruh penduduknya dalam nama Yesus Tuhan. Menjadi penduduk yang cinta Tuhan, yang haus dan lapar akan Tuhan, yang taat kepada aturan pemerintah dan yang memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dan hari ini kami memulai seluruh rangkaian ibadah kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan. Mari seluruh jemaat yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama katakan amin. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas, amin, tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Nya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sama-sama dari awal kita berkata Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Nya, pujian, hormat,
sama-sama katakan tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji, amin, keajaiban kasih-Mu, penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Tuhan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, katakan pujian bagi Raja. Amin. Mendengar nama-Mu Tuhan, nama kami bawa syukur karena Engkau. Selamanya Tuhan, kasih Engkau Tuhan, tiada janji setia. Mari serukan lebih nyanyi dan bersoraklah bagi Dia.
alasan buat kami untuk kami tidak menyembah Engkau. Tidak ada alasan untuk kami tidak memuliakan Engkau. Ya Rabbah syakata karalaba. Ya Rabbah karalaba sikaralaba. Ya Rabbah kana ya Rabbah shalalaba. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Belajar untuk kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ya Rabbah baba Rabbah Rabbah. Engkau Allah yang terhebat buat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And only say how great is our God. Sama-sama katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Amen. And only see how great is our God. Who will be how great is our God. Sing with me, how great is our God. And only see how great. Saya rindu jemaat Tuhan kita sama-sama bagi berdiri. Dan saya rindu jemaat Tuhan agar pujian ini katakan how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Ini sembah kami Tuhan. Ini pujian kami, syukur kami bagi Tuhan. Oh Engkau besar selamanya buat kami. Sekali lagi sama Tuhan katakan how great Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great. Lambaikan tangan saudara, katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Berikan suara-suara bagi Allah kita yang terhebat. Sama-sama katakan amin. Tiada nama lain yang berkuasa selain nama Yesus. Amin. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita percaya kita punya Allah yang ajaib. Itulah sebabnya kita bersuka cita. Mari tepuk tangan sama-sama. Segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, takkan hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. semuanya sama-sama. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja kita yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas kami. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya menit-menit ke depan adalah menit-menit yang pertama mujizat Allah dinyatakan atas kami. Yang kedua, menit di mana nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu, kami minta fresh anointing mengalir, urapi setiap kami dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan dan menerima mujizat Allah. Katakan sama-sama, amin. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudaraku, haleluya. Yesus kita dahsyat, amin. Yesus kita luar biasa dan Yesus kita ajaib. Saya mau katakan buat saudara bahwa mujizat Allah masih terjadi sampai hari ini. Katakan sama-sama, mujizat Allah masih berlaku sampai hari ini dan tidak ada waktunya untuk expired. Amin, 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 haleluya. Saudaraku, firman Tuhan berkata dengan jelas atas kita, Jesus Christ the same, Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mungkin saudara bertanya, pendeta, apa yang tidak berubah atas Tuhan? Sebab saya berdoa, saya berpuasa, saya tidak mengalami sesuatu apapun. Yang tidak berubah yang pertama, saudaraku, kasih Allah. Allah tidak peduli masa lalu, biarlah masa lalu. Allah tidak peduli siapa Anda dulu, tetapi Allah peduli siapa saudara sekarang di dalam Kristus. Sehingga Alkitab berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang setuju, katakan amin. Yang kedua, yang tidak berubah apa-apanya, yang tidak berubah adalah kuasanya. Mujizat Allah masih berlaku atas kita. Dia tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia berjanji oleh karena bilur-bilur Yesus, maka engkau akan sembuh. Dan oleh kuasa Yesus, pemulihan akan terjadi atas setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Dan hari ini, dalam waktu yang tidak lama, kita akan membahas satu kebenaran yang sangat unik, sangat menarik. Yaitu kalau saudara suka sebuah judul khotbah, kita akan membahas tentang new normal plus new spirit akan menghasilkan new blessing, berkat yang baru, dan new miracle, mujizat yang baru. Yang setuju katakan amin. Di tengah-tengahnya corona yang sedang terjadi, doa saya kurvanya semakin menurun. Ada orang-orang yang mengalami, mungkin orang lain disebut musibah. Mereka mengalami problem, masalah keuangan dan sebagainya, saudaraku. Doa saya, saudaraku, supply dari surga, pemeliharaan Tuhan tetap sempurna atas kita. Yang setuju katakan amin. Tapi sisi lain, saya melihat ada orang-orang yang begitu banyak kesaksian. Mereka mengalami berkat yang berlimpah. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan. Dan memang karena Yesus kita tidak berubah. New normal, new spirit, spirit yang baru akan menghasilkan berkat yang baru dan mujizat yang baru. Katakan mujizat yang baru dan berkat yang baru. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. For we walk by faith, bukan karena melihat, not by sight. Hidup kita ini karena percaya, bukan karena melihat. Kenapa pendeta? Karena kalau kita melihat fakta, melihat keadaan saudaraku, kita menjadi lemah lunglai dan iman kita menjadi loyo. Musuh terbesar ketika orang tidak ada harapan. Kita orang mulai loyo dan melihat fakta. Kasus 10 pengintai karena dia lihat fakta. Di sesi yang lalu saya pernah berkhotbah di hadapan saudara. Bahwa saudaraku, menurut survei, 10% penentu kegagalan dalam hidup ini. Fakta yang ada hanya 10%. Tapi 90% ditentukan oleh reaksi kita. Ketika saudara sakit apapun dan berkata, aku percaya oleh karena bilur Yesus, aku sembuh.
Ketika saudara mengalami sesuatu hal yang berkata, aku percaya bahwa Yesus Gembala Agung sanggup melakukan perkara besar. Yes, amin, akan terjadi. Jadi ditentukan oleh respon dari setiap kita. Yang setuju, katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi hidup kita karena percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatimu. Amin, 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 amin. Kau turun tangan memberkati, menyembuhkan, memulihkan, dan melakukan segala perkara. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa guru sekolah minggu kadang-kala ngajari anak-anak tidak sepertinya tidak alkitabiah? Mari anak-anak kita berdoa, kita lipat tangan dan kita tutup mata, ada yang tutup mata sebelah dan sebagainya. Yang kedua, kadang-kala waktu saya khotbah KKR di beberapa tempat, di akhir khotbah saya untuk artikel, saya bilang, mari tutup matamu, pejamkan matamu. Kadang-kala mata yang menjadi penghalang mujizat Allah dinyatakan. Karena kalau kita melihat fakta yang ada, ketika kita stroke, saudaraku, melihat fakta yang ada melek waktu didoakan, ini masa stroke, tidak mungkin nyembuh. Ketika melihat fakta yang ada, yes, kita akan iman kita menjadi runtuh. Makanya kadang-kala berdoa perlu menutup mata. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Supaya apa? Firman Tuhan berkata, jika engkau berdoa seakan-akan sudah menerimanya. Pendeta Abraham Alektanus Saputra almarhum mengajarkan satu doa yang sederhana, iman yang sederhana. Tutup matamu seakan-akan sudah menerimanya, walaupun buka mata belum. Ini bahasa iman, saudaraku. Makanya alkitabiah, saudaraku, hidup kita orang percaya oleh karena percaya apapun yang terjadi, bukan karena melihat fakta. Kalau melihat fakta engkau menjadi loyo dan mujizat Allah tidak terjadi atas kita. Haleluya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata melihat dalam Alkitab dibagi dua. Yang pertama adalah memakai kata blepo. Not belepotan, bukan belepotan, saudaraku. Saudaraku, tapi yang kedua adalah horea. Kata blepo itu melihat dengan mata indrawi, dengan mata jasmani. Tetapi kata horau adalah melihat secara spiritual, melihat secara roh. Amin. Saudara pernah dengar firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, diberikan atas kita. Amin, 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 amin. Haleluya. Saya terjemahkan sendiri arti blepo dan horau, saudaraku. Ketika melihat salib, cara pandang blepo, indrawi, kita hanya melihat dua batang kayu salib yang dipaku menyilang. Tetapi kata horau, memandang dengan horai, dengan spirit adalah kita melihat bahwa di atas kayu salib mengandung makna peristiwa yang dahsyat dan luar biasa. Di situ terjadi rahasia yang besar, yang terkutuk saudaraku diampuni, yang sakit disembuhkan, masa lalu dipulihkan, hidup kita diberkati, dan ada rahasia besar, bukan hanya secara blepo, tetapi kata horau memandang secara roh, memandang secara mata rohani kita. Jadi kalau hari ini sedang menghadapi sesuatu, jangan berhenti memandang secara fakta. Lihatlah secara rohani bahwa Tuhan punya rencana hebat dan luar biasa. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego memandang secara blepo, dia melihat tantangan, dia akan berhenti putus asa. Kalau Yosua dan beberapa pengintai yang memandang secara blepo, dia akan berhenti. Kalau Abraham melihat fakta waktu mengalami ujian, saudaraku, di situ dia berhenti lihat secara blepo, dia akan stop. Tapi saya percaya orang-orang hebat ini memandang secara horau. Dia memandang secara spiritual. Dia melihat apa yang tidak kelihatan akan terjadi. Dia akan melihat perkara-perkara besar yang terjadi. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Nah, pertanyaan buat kita. Mengapa kita perlu diperbarui? Why we need to be renewed? Saudaraku, karena yang pertama, hidup kita sangat ditentukan oleh kondisi pikiran kita. Saya pertanyaan kembali, kenapa kita harus diperbarui? Yang pertama, hidup kita sangat ditentukan oleh kondisi pikiran kita. Ayat 3 ayat yang kedua dikatakan dengan jelas,
Ayub 3 ayat kedua. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Satu saat saya pernah diminta mendoakan orang suami istri, sama-sama semua sarjana S1, yang satu ekonomi, yang satu lupa. Dia sering ketakutan, keluar keringat dingin, saudaraku. Satu saat kita mendoakan dan berkata, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan dan doa. Dan sampai hari ini dia pulih. Bukan lagi ketakutan, tapi menjadi pemberani yang sangat luar biasa. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita pandang hari ini? Jangan pernah memandang ketakutan, jangan memandang ketakutan, karena itu akan yang terjadi atas hidup kita. Pandanglah kesuksesan, pandanglah kemuliaan, pandanglah keberhasilan. Amin, 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 amin. Pandanglah kesembuhan. Tapi yang kedua, kenapa kita harus diperbarui? Yang kedua adalah pembaharuan pikiran adalah kunci kemenangan atau kesuksesan. Saya ulang sekali lagi. Pembaharuan pikiran adalah kunci kemenangan kita dan kunci kesuksesan kita. Amsal 23 ayat 7 dikatakan. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam terjemahan bahasa Inggris lebih jelas lagi dikatakan, for as he think in his heart, so is he. Karena seperti yang dia pikirkan di dalam hatinya, begitulah juga dia. Makanya jangan buang-buang pikiran, bukan buang waktu untuk memikirkan sesuatu yang tidak baik, saudaraku. Tapi dalam terjemahan King James juga sangat bagus. For as he think in his heart, so is he. Ada sebuah buku tahun 1902 yang menggegerkan dunia perbukuan. Buku ini sangat laku keras, karya daripada James Allen. Salah satu bukunya adalah judulnya bagus, As Men Think, seperti yang dipikirkan seseorang. Buku itu membahas tentang bagaimana kekuatan pikiran untuk menjadikan kita sukses dan berangkat, saudaraku, dari Amsal 23 ayat 7. Saudaraku, makanya kenapa kita perlu pembaharuan. Yang kedua adalah merupakan kunci atau kesuksesan hidup kita. Pengen sukses? Change your mind. Rubah cara berpikirmu. Amin. Apa saja yang perlu diperbarui, saudaraku? Mungkin saudara, apa yang perlu diperbarui, pendeta? Saya sudah Kristen, saya sudah dibaptis, saya sudah melayani, dan sebagainya. Yang perlu dibarui adalah yang pertama yang saya sebut dengan istilah yang saya suka adalah yang disebut the mind of the spirit. Pikiran roh kita yang perlu diperbarui. Alkitab berkata dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam terjemahan bahasa Inggris, di situ ada dua kata yang sangat menarik untuk kita pelajari. Yang pertama adalah kata transform. Kalau sudah lihat, coba cek di dalam terjemahan lain. Yang kedua adalah conform. Kata form itu adalah sebuah bentuk. Sedangkan kata kon dari bahasa Latin itu adalah cum, yang artinya di dalam. Serupa di dalam bentuk. Janganlah serupa di dalam bentuk, within di dalamnya. Di dalam. Jadi artinya, saudaraku, janganlah kamu masuk di dalam dunia yang dunia sediakan. Contohnya apa, saudara? Jika engkau menjadi orang percaya dan saudara masih khawatir, engkau sedang masuk di dalam dunia yang sedang sediakan. Di dalam bentuk yang dunia sediakan. Jika engkau jadi orang Kristen masih bimbang sana bimbang sini, saudara sedang masuk dalam bentuk itu. Jika engkau jadi orang percaya masih sombong, enggak kok pendeta, saya sombong tapi di atas gunung. Saudaraku, ada orang cerita, saudara banyak menutupi kesombongan dengan bahasa yang lebih rohani. Dipikir saya bodoh. Saya tidak terlalu bodoh dan sebagainya. Kalau
Anda menjadi orang percaya masih suka tensi, suka marah, saudara sedang masuk di dalam bentuk yang dunia sediakan. Kalau saudara menjadi orang percaya masih suka gosip, Pak, tolong ya Pak, ini rahasia, dukung dalam doa ya Jeng, dan sebagainya. Kalau Anda masih suka gosip, memfitnah, saudara masih suka selingkuh dan sebagainya, banyak hal yang saudara lakukan. Anda sedang masuk kepada bingkai, Anda sedang masuk kepada bentuk yang dunia sedang tawarkan. Kalau Anda jadi orang Kristen tapi tidak jujur, saudaraku, Anda sedang masuk dalam bentuk itu. Masuk dalam dunia, bentuk yang dunia sediakan, tawarkan atas saudara. Makanya orang percaya punya nilai kingdom, punya integritas, saudaraku. Tidak munafik. Buka dulu topengmu. Kalau kita munafik, kita sedang masuk dalam bentuk itu. Kalau kita sombong, kita khawatir, kita bersinah, kita mabuk dan lain sebagainya, kita sedang masuk coy di dunia yang sedang sediakan. Makanya Alkitab berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi kata yang kedua adalah trans. Itu go beyond. Mendapatkan dari kata itu adalah transport atau transmigrasi. Artinya apa? Terobosi bentuk itu, kita mengalami terobosan dalam pemikiran kita. Kita mesti mengalami the mind of the spirit. Pikiran kita mengalami terobosan. Jangan masuk dalam bentuk yang dunia sediakan. Makanya yang pertama, yang perlu diperbarui adalah apa yang disebut dengan, saudaraku, pembaharuan pikiran kita. The mind of the spirit. Pikiran kita. Cak Lontong bilang mikir. Tapi yang ketiga ada muncul juga kata yang disebut dengan kata metanoia. Kata bertobat itu bukan hanya menangis terseduh-seduh. Saudaraku, air mata keluar, rupanya change your mind. Metanoia. Bertobat lewat pikiran kita. Haleluya. Jadi muncul kata metanoia. Kenapa mujizat Allah sering tidak terjadi? Karena tidak mengalami pembaharuan pikiran, saudaraku. Change your mind, berubah, metanoia. Berubah cara berpikir kita. Haleluya. Ada satu istilah yang sangat menarik. If you can change your mind, you can change your life. Ketika kita merubah pikiran kita, hidup kita berubah. Ketika pikiran kita berubah, masa depan kita berubah, hidup kita berubah, dan semua terjadi atas hidup kita. Jadi apa yang perlu dirubah untuk mengalami bagaimana new normal, new spirit, new miracle, dan new blessing? Cara berpikir kita coy berubah. Katakan sama, pikiranku berubah. Amin, 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 amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, the mind of the spirit, pikiran roh kita yang berubah. Tetapi yang kedua, apakah yang harus berubah? The mind of fight. Pikiran iman kita berubah, saudaraku. Saudaraku, belum berarti tidak. Ketika Yesus mati di atas kayu salib di sesi yang lalu, saya katakan ketika Yesus mati di atas kayu salib, sudah selesai, dosanya sudah selesai, masalahnya sudah selesai. Kalau Tuhan sudah berkata sudah selesai, jangan sekali-kali bilang belum selesai. Saya katakan belum bukan berarti tidak. Pendeta, saya sudah berdoa, pendeta. Pendeta sudah berpuasa. Pendeta, saya sudah lakukan banyak hal. Tapi sampai hari ini belum terjadi. Dengar baik Bapak Ibu Saudaraku yang sedang berjuang untuk iman. Belum bukan berarti tidak. Karena Yesus menjamin kemenangan. Yesus menjamin mujizat. Yesus menjamin pemulihan. Dan Yesus menjamin segala sesuatu yang kita butuhkan hari-hari ini. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya singgung buat saudara, ingatkan buat saudara, hidup Kristen karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Kalau hari ini saudara sedang bergumul dengan sesuatu banyak hal, saudaraku, rubah pikiran iman kita.
Saudaraku, rubah cara iman kita, saudaraku. Dan belum bukan berarti tidak, saudaraku. Karena mujizat Allah akan tetap dikerjakan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan dan tidak akan pernah dipermalukan. Yang setuju, katakan amin. Tapi yang ketiga, apa yang perlu berubah? The mind of Christ. Kita harus punya pikiran seperti Kristus berpikir. Semua yang baik, semua yang indah, semua yang mulia, semua yang perkasa, semua yang ajaib, mari kita pikirkan. Yang mujizat, yang indah, pikirkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Filipi 4 ayat yang ke-6. Jadi saudaraku, sekalipun menghadapi banyak persoalan, setiap ada persoalan ada mujizat Allah yang terjadi. Semakin besar persoalan, semakin besar mujizat yang akan terjadi. Jangan sampai menjadi orang Kristen yang sulit tidur. Anda tidur di tempat tidur king coil yang harganya 20 juta ke atas. Tapi sulit tidur, saudaraku. Makan tidak enak, duduk pun gelisah. Kita harus merubah, bertobat cara berpikir kita, the mind of Christ. Kita berpikir seperti Kristus memandang. Masalah boleh ada, kesulitan boleh ada, sakit boleh diizinkan terjadi. Tapi dengan baik bahwa mujizat Allah masih terjadi, kuasa Allah masih dinyatakan, dan semua yang baik, semua yang mulia, pikirkan itu. Jangan diizinkan pikiranmu dikotori dengan pikiran yang lain. Seorang yang namanya Sharon Ackerman adalah seorang yang mempopulerkan cara tidur 10 detik. Cara itu ditulis di buah buku. Saudara, nama bukunya ada Relax and Win. Saudaraku, sangat bagus. Yang pertama saya ambil, saudaraku, bagaimana bisa tidur cepat dalam 10 menit. Bukan berarti ke gereja saudara tidur ngorok. Enggak, pendeta, saya tidur pun tetap memuji Tuhan. Ngorok maksudnya. Saudaraku, yang pertama adalah 10 menit untuk cepat tidur. Jangan sampai seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, Anda cukup semuanya, Anda ada semuanya, tapi Anda tidak bisa tidur nyenyak. Tuhan adalah gembala yang baik, menuntun saudara ke air yang tenang dan membawa kepada rumput yang hijau. Yang pertama, Anda perlu melemaskan seluruh otot-otot wajah. Masker, bukan masker sini, saudaraku. Melemaskan otot-otot, relax, saudaraku. Yang kedua, bau Anda juga perlu dilemaskan biar bau Anda turun agar kedengaran itu di bau Anda hilang. Jangan tegang terus. Yang ketiga, tarik napas beberapa kali hingga merasa nyaman. Tenaga dalam keluar. Yang keempat, bagian kaki atas sampai bawah juga dilemaskan. 1, 2, lemas gitu. Yang kelima, jangan pikirkan apapun yang menarik. Jangan pikirkan apapun, maka Anda tertidur dalam 10 detik. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Jadi apa yang perlu diperbarui dalam pikiran kita? Yang perlu diperbarui. Yang pertama, saudaraku yang dikasihin, the mind of spirit. Pikiran kita perlu diperbarui. Jangan masuk dalam bentuk dunia ini. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan takut, jangan apa lagi? Janganlah kau ragu-ragu sayang. Jangan semuanya. Tapi yang kedua, apa yang perlu dirubah? The mind of faith. Pikiran iman kita. Belum, dengan katakan sama-sama. Belum, bukan berarti tidak. Amin. Tapi yang ketiga adalah the mind of Christ. Pikiran Kristus. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang indah, semua yang perkasa, pikirkan itu. Amin. Kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu. Sementara pejamkan mata saudara yang perlu mujizat, pertolongan, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Pejamkan matamu di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Firman-Mu berkata, jika kami berdoa, seakan-akan sudah menerimanya. Kami tidak peduli fakta apapun yang terjadi. Tetapi ketika kami sedang memandang horau, memandang dengan pandangan mata rohani, mata spiritual, kami akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Di tengah-tengahnya corona, hamba-Mu berdoa. Di
Di tengah-tengahnya new normal, hamba-Mu berdoa. Terjadi yang disebut dengan pembaharuan pikiran. Terjadi new spirit atas umat Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, akan terjadi new blessing dan terjadi new miracle. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu buat kami hari ini. Dan kemurahan Allah turun menjamah setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya diberkati oleh Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Shalom, shalom. Tuhan memberkati. Sampai keturunan ke-7 dan 8. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Berapa menit, Jan? Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kristus telah melakukan dan memberikan yang terbaik bagi kita. Roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini. Percayakah saudara bahwa ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengangkat cawan di tangan kanan saudara. Seraya kita mengingat kebaikan Tuhan. Sesungguhnya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Ketika saudara dan saya menyadari mengakuinya. Sebab Dia adalah Allah yang setia, berlimpah dengan kasih setia, dan Dia akan mengampuni segala dosa dan kejahatan kita. Anggur berbicara tentang darah, dan darah berbicara tentang nyawa. Yesus sudah melakukan itu bagi saudara dan saya. Percayakah saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kesempatan terbaik bagi kami. Kami boleh mengambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah ini ya Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kami, untuk kami mampu menghadapi kenyataan hidup yang ada. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terpuji bagi nama-Mu ya Bapa. Dan tiba saatnya kami akan menabur. Kuduskan tangan-tangan kami ya Allah, sehingga ketika kami menabur untuk pekerjaan Tuhan pembangunan yang ada, sungguh kami akan melihat kemuliaan Allah. Dan kami tahu kami tidak akan pernah kekurangan, karena Tuhan penyedia yang pasti bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang siap menabur, mari sama-sama berkata, amin. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari mengangkat tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai, menuntun dan memberkati kehidupan saudara dan saya. Minggu ini adalah minggu keberkatan bagi kita, minggu kekuatan bagi kita, minggu kemurahan di mana kita akan berjalan dari berkat kepada berkat, mujizat kepada mujizat. Mulai dari hari ini, pulanglah dan terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata, amin, amin, amin.